Halo, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah algoritma pemrograman Universitas Hayamuruk Perbanas. Video pembelajaran ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari program inovasi modul digital yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada video sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar tentang pokok bahasan struktur algoritma pemrograman perulangan. Lalu, pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang pokok bahasan kombinasi struktur algoritma pemrograman. Capaian pembelajaran untuk pokok bahasan kombinasi struktur algoritma pemrograman adalah mahasiswa diharapkan mampu mengenali alur percabangan dalam perulangan atau dengan kata lain arsip beruntun, dan alur perulangan dalam percabangan atau dengan kata lain rekursif, beserta implementasinya pada sebuah kasus operasional bisnis. Sebelum memulai video ini, diharapkan mahasiswa mengunduh dokumen pretest dan menjawab beberapa pertanyaan pretest. Perkenalkan, saya Muhammad Septama Prasetya akan memandu video pembelajaran algoritma pemrograman untuk pokok bahasan kombinasi struktur algoritma pemrograman. Nah, berikut ini adalah isian dari bab kombinasi struktur algoritma pemrograman. Yang pertama ada definisi arsip beruntun, kemudian dilanjutkan oleh implementasi arsip beruntun, kemudian ada definisi rekursif, dan yang terakhir implementasi proses rekursif. Bab ini akan membahas terkait alasan mengapa perlu mempelajari dan memahami bagaimana kombinasi struktur algoritma pemrograman berperan penting dalam penguasaan keilmuan pemrograman dasar yang nantinya dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan terkait dengan pemrograman. Pemaparan dari bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai lanjutan dari bab matriks, percabangan, dan perulangan yang telah kita pelajari sebelumnya. Kombinasi struktur algoritma pemrograman meliputi bagaimana kita dapat mengenali alur percabangan dalam perulangan beserta implementasinya. Pada struktur pemilihan atau percabangan terdapat pemeriksaan kondisi atau syarat yang harus dipenuhi, yang kemudian akan memilih perintah apa yang akan dilakukan jika syarat tersebut dipenuhi. Perintah tidak lagi dikerjakan secara beruntun seperti pada struktur runtunan, tetapi berdasarkan syarat yang harus dipenuhi. Definisi arsip atau file atau berkas adalah struktur penyimpanan data di dalam memori sekunder seperti disk. Data disimpan di dalam arsip agar sewaktu-waktu dapat dibuka kembali. Struktur arsip memungkinkan kita menyimpan data secara permanen dan mengaksesnya kembali bila perlu. Pada umumnya, arsip menyimpan informasi dari kategori yang sama. Misalnya, data karyawan disimpan di dalam arsip karyawan. Data properti, barang, disimpan di dalam arsip properti. Data keuangan disimpan di dalam arsip keuangan, dan sebagainya. Setiap arsip dikenali melalui namanya. Setiap item data yang direkam di dalam arsip disebut rekaman atau record. Semua rekaman di dalam arsip diorganisasikan penyimpanannya, dan pengaksesan rekaman di dalam arsip bergantung kepada metode pengorganisasiannya. Ada dua cara pengorganisasian data di dalam arsip, beruntun atau sekuensial dan acak atau random. Yang terakhir ini juga dikenal sebagai arsip akses langsung atau direct access. Arsip beruntun atau sequential file menyimpan rekaman secara berurutan, rekaman yang satu sesudah rekaman yang lain. Untuk mengakses data tertentu, program harus mengakses mulai dari rekaman pertama sampai rekaman yang diinginkan. Pengaksesan arsip jenis ini pada umumnya sangat lambat, khususnya bila arsip berukuran besar. Namun, arsip beruntun mudah dibuat dan dipelihara atau maintain. Pada arsip acak,
Rekaman diakses secara langsung, tanpa perlu memulai dari awal. Keuntungan jenis arsip ini pengaksesan data individual lebih cepat daripada arsip beruntun. Tetapi arsip acak lebih sulit dibuat dan dipelihara. Dari kedua cara pengorganisasian tersebut, pengorganisasian rekaman secara beruntun adalah metode yang paling sederhana. Arsip beruntun adalah sekumpulan rekaman bertipe sama yang diakses secara berurutan, mulai dari rekaman pertama sampai rekaman yang dituju, atau sampai dengan rekaman yang terakhir. Rekaman di dalam arsip beruntun diakses satu persatu, yaitu rekaman demi rekaman secara searah. Gambar 1 memperlihatkan gambar logik pengaksesan arsip beruntun. Setiap kotak pada gambar tersebut menyatakan sebuah rekaman. Kita dapat menganalogikan arsip beruntun seperti kumpulan lagu di dalam pita kaset. Untuk memainkan lagu pada urutan ke-6, kita harus memutar pita kaset mulai dari awal pita sampai awal lagu yang ke-6 ditemukan. Jadi ilustrasinya ini, dia akan selalu mencari secara berurutan ya, dari awal hingga baris yang ditemukan. Sebelum melakukan pemrosesan arsip beruntun, arsip tersebut harus dideklarasikan terlebih dahulu. Cara mendeklarasikan arsip beruntun di dalam bagian deklarasi adalah sebagai berikut. Tipe rekaman dapat berupa tipe dasar, seperti integer, real, char, boolean, atau string, atau tipe terstruktur atau record. Setiap rekaman di dalam arsip beruntun harus bertipe sama, baik dari tipe dasar maupun bertipe terstruktur. Rekaman bertipe terstruktur terdiri atas satu atau lebih field bertipe tertentu. Adapun cara mendeklarasikan arsip beruntun sebagai tipe bentukan sebagai berikut. Arsip hanya dapat diproses jika sudah terdefinisi isinya. Langkah pertama dalam membuat arsip adalah menyiapkan arsip untuk perencanaan menggunakan perintah open dengan kode 2. Lalu, langkah kedua adalah membaca data yang akan direkam, misalnya pembacaan dari piranti masukan. Barulah kemudian menuliskan data tersebut ke dalam arsip dengan menggunakan perintah fwrite. Jika sebuah arsip sudah selesai diisi, arsip tersebut ditutup dengan perintah close. Berikut ini adalah contoh mengisi arsip bilangan bulat dengan nilai 1 sampai n. Nilai n dibaca dari piranti masukan. Tanda akhir arsip didefinisikan 9 4 kali. Proses pembacaan arsip beruntun merupakan kebalikan dari proses pembuatan arsip. Langkah pertama dalam membaca arsip adalah menyiapkan arsip untuk pembacaan menggunakan perintah open dengan kode 1. Setiap kali akan membaca suatu rekaman di dalam arsip, kita juga harus memastikan bahwa tanda akhir arsip belum diisi. Rekaman dibaca satu persatu, dimulai dari rekaman pertama hingga rekaman yang diinginkan sudah ditemukan atau seluruh rekaman selesai dibaca. Karena kita tidak tahu jumlah data di dalam arsip, maka konstruksi pengulangan yang cocok adalah dengan while, seperti yang ditunjukkan pada algoritma berikut ini. Ini bisa dipelajari, bisa dicoba juga di laptop teman-teman, semisal sudah ada Notepad++ atau Java. Pada struktur perulangan sendiri merupakan struktur di mana terdapat proses pengulangan perintah yang sama sebanyak n kali. Sebagai contoh, untuk mencetak teks algoritma pemrograman secara 100 kali pada layar monitor hanya diperlukan beberapa baris perintah menggunakan teknik atau struktur perulangan tersebut, tanpa harus menuliskan perintah yang sama sebanyak 100 kali. Untuk mengenali alur perulangan dalam percabangan, kita perlu mempelajari penerapannya melalui rekursivitas atau proses rekursif beserta turunan-turunannya.
Selain itu, untuk mempelajari lebih dalam, kita juga perlu memahami dalam penerapan atau implementasinya dalam studi kasus real. Banyak objek di dalam matematika yang didefinisikan dengan cara menyatakan suatu proses atau algoritma yang menghasilkan objek tersebut. Sebagai contoh, Pi diperoleh dengan membagi keliling lingkaran K dengan diameternya D. Dengan kata lain, proses algoritma untuk memperoleh nilai Pi dinyatakan sebagai berikut. Ada 3 pernyataan. Yang pertama, baca keliling lingkaran K, baca diameter lingkaran D, dan yang terakhir, hitung Pi sama dengan K dibagi D. Yang jelas, proses tersebut harus berhenti dengan memberikan hasil yang didefinisikan. Contoh objek lain yang diperoleh dari suatu proses adalah faktorial. Faktorial dari bilangan bulat tak negatif n didefinisikan sebagai berikut. Sebagai contoh, ada deretan angka. Nah, proses untuk menghitung faktorial dari bilangan bulat n tak negatif dinyatakan dalam algoritma berikut. Nah, ini algoritmanya bisa dipelajari juga. Definisi rekursif diturunkan secara matematik. Definisi yang tidak formal menyatakan bahwa sebuah objek dikatakan rekursif jika ia didefinisikan menjadi lebih sederhana dalam terminologinya dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat objek yang rekursif. Tahukah Anda bahwa kalau diamati dengan seksama daun pakis seperti di samping, dibentuk oleh ranting-ranting daun yang memiliki pola yang mirip dengan daun pakis itu sendiri. Setiap ranting daun disusun oleh ranting daun dengan pola yang mirip. Objek rekursif yang khas ini disebut fraktal. Untuk memahami implementasi kombinasi perulangan dalam percabangan, kita perlu mempelajari penerapannya melalui contoh-contoh implementasi proses rekursif serta memahami cara kerja compiler menangani rekursif. Dengan memahami cara compiler menangani program rekursif dapat membantu kita untuk meminimumkan jumlah parameter yang dilewatkan pada waktu pemanggilan. Kemudian, mengubah algoritma rekursif menjadi program iteratif dengan cara meniru atau simulasi mekanisme pelaksanaan program rekursif. Demikian video pembelajaran ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya, diharapkan rekan-rekan mahasiswa mengunduh dokumen post-test untuk evaluasi belajar. Rekan-rekan, pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan melanjutkan belajar algoritma pemrograman dengan pokok bahasan array 1 dimensi. Terima kasih dan sampai jumpa.